Selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar hari ini? Kok lemes? Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, saya percaya saudara selalu baik dan diberkati pada hari ini. Sampai saat ini itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar sore hari ini hanya nama Yesus yang ditinggikan. Hanya nama Yesus yang dimuliakan. Mari saudara, saya undang mengajak saudara. Kita bersuka cita. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Lord, I lift your name on high. Mari bertepuk tangan saudara. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Saudara untuk bangkit berdiri. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Sekali lagi, naikkan pujian ini. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Ibadah kita pada pagi hari ini, di Minggu Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Kita mulai di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, sukacita, keselamatan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa. Penghiburan, kuasa, urapan, dan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Ayat pembimbing diambil dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sebab kasih-Mu maha besar ya Tuhan, sehingga Kau berikan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kami, menebus hutang dosa-dosa kami dan
memberi kami jaminan hidup kekal. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Bahkan Engkau naik ke sorga ya Tuhan, menyediakan tempat buat kami dan mengutus Roh Kudus turun ke dunia ini. Di hari yang spesial ini, Minggu Pentakosta, kami bersyukur ya Tuhan untuk Roh Kudus yang Kau kirimkan di dalam hati jiwa kami, tinggal di dalam kami selama-lamanya. Roh Kudus, berilah kami kepekaan sensitif terhadap bisikan-Mu, bimbingan suara-Mu sesuai dengan firman-Mu, agar di bumi ini kami tidak salah jalan ya Tuhan. Dalam hidup yang sementara ini kami tidak hanya berjuang untuk hal-hal duniawi yang sementara sifatnya, tapi kami menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, yang hanya sementara, tapi boleh diubah oleh Tuhan menjadi nilai-nilai kekal. Sebab kami melakukannya untuk kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Kami pegang janji-Mu ya Tuhan, Kau berkata barang siapa yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya ditambahkan kepada kami. Curahkan janji-Mu dan berkat-Mu ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami kurang memperhatikan kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Ampuni kami kalau kami hanya tahu mengeluh dan memohon dan meminta, tapi kami lupa fokus kepada kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, perbaharui kami di Minggu Pentakosta ini. Perbaharui setiap kami Tuhan, lakukan kebenaran firman-Mu dan beri kami hati yang taat supaya ada kebangunan rohani. Mulai dari diri kami masing-masing ya Tuhan, termasuk hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Ya Roh Kudus, bangunkan jiwa kami, roh kami, berkobar-kobar untuk kerajaan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa syafaat untuk seluruh gereja di muka bumi ini yang merayakan Minggu Pentakosta. Ya Tuhan, curahkan urapan-Mu yang baru, kuasa-Mu yang baru, supaya Injil Tuhan boleh disebarluaskan sampai ke seluruh ujung bumi sesuai dengan firman-Mu. Kami doakan misionari, hamba Tuhan, orang Kristen yang ada di negara-negara yang teraniaya, dianiaya, yang menderita. Ya Tuhan, sesuai janji-Mu, Engkau akan melindungi, memelihara mereka. Kami yakin gereja-Mu semakin dibabat, semakin merambat. Berkati anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu Tuhan. Lindungi nyawa mereka. Beri hikmat, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Injil Tuhan didengar oleh seluruh suku bangsa, sesuai dengan nubuat-Mu ya Tuhan Yesus. Sebelum kiamat datang, Injil-Mu ya Tuhan didengar oleh seluruh suku bangsa. Tolong kami yang hidup di Amerika tidak larut, tidak hanyut dalam arus yang begitu kencang. Godaan, tantangan, cobaan begitu besar. Seperti arus yang sangat deras. Biar kami berani melawan arus. Pakai kami memegang firman-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak muda kami yang tiap hari dihadapkan dengan cobaan, ujian yang begitu berat di kampus, di sekolah, dimanapun mereka berada. Saat ini kami bersyafaat juga Tuhan untuk kawan-kawan kami yang lemah tubuhnya, yang sakit. Khususnya Pak Hari akan menghadapi operasi 2 minggu lagi Tuhan. Curahkan berkat-Mu. Sembuhkan dia Tuhan. Pakai dokter, pakai obat, pakai alat yang dipakai dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan dengan kuasa darah-Mu. Sembuhkan hamba-Mu dan pakai dia dalam waktu sementara tetap berbuah bagi kerajaan-Mu. Siapkan Ibu Nina Panginda yang juga akan operasi Tuhan. Beri approval dalam semua urusan administrasi, financial, asuransi, persiapan hati, pikiran, fisik, mental. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta kesembuhan. Curahkan kuasa dan bilur-bilur-Mu yang penuh dengan keajaiban itu. Sembuhkan remaja kami Arthur Palar ya Tuhan. Pulihkan dia secara sempurna.
Tuhan, lihatlah iman orang tuanya dan kami semua yang terus berdoa tanpa henti. Kami yakin Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya, tetap ada mujizat-Mu ya Tuhan. Kau hanya membalikkan tangan langsung jadi, hanya berfirman maka anak-Mu akan sembuh, yang bermasalah dibukakan jalan. Anak-anak-Mu yang diam-diam dalam rumah-Mu ini berdoa memohon. Tuhan tambahkan iman, entahkah masalah keluarga, masalah sekolah, pekerjaan, finansial, status teman hidup, berbagai macam hal. Ataupun yang berdoa mengikuti di online, ya Tuhan, curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Berdoa dan bernyanyi dengan iman, memohon. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, dengarkan doa anak-anak-Mu. Mujizat Terima kasih terjadi Tuhan. Janji-Mu selalu ya dan amin, tidak berubah selama-lamanya. Curahkanlah mujizat-Mu ya Tuhan. kuasa-Mu. Dengar doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau dengar doa. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa anak-anak-Mu. Mujizat-Mu curahkan. Mujizat terjadi sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Gembala kami yang baik, kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu sekali lagi saudara. Lambaikan tangan saudara. Katakan kiri kanan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Saudara siap memuji Tuhan? Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Supaya tidak sepi. Puji Tuhan. Kita boleh berkumpul di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Karena saudara diselamatkan, diberi kesehatan dan kekuatan, semuanya berkat daripada Tuhan. Untuk itu kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Dialah yang layak ditinggikan. Kita naikkan syukur kita. Na 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 na, bertepuk tangan saudara. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di
di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari beri tangan saudara. Kasih Tuhan buat kasih setiamu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat bersyukur pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, kau baik Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita yang paling meriah. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan, masih tetap berdiri. Kita akan naikkan pujian. Mari kita belajar bersama-sama pujian ini. Mari bertepuk tangan saudara. Terus bertepuk tangan saudara. Terus bertepuk tangan. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Kita akan belajar pujiannya bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari bertepuk tangan tepat. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Biar musik saja muji Tuhan. Terus bertepuk tangan saudara. Haleluya. Dan tetap bersyukur untuk kasih-Nya, untuk anugerah-Nya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu, memuliakanmu. dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Masih tetap berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita bacakan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari saudara Yanti dan teman-teman. Selamat pagi, happy Sunday semuanya. Kok sepi ya? Selamat pagi, happy Sunday. Begitu dong. Puji Tuhan ya, kita patut bersuka cita di rumah Tuhan, amin. Jangan banyak mikir saudara, memuji Tuhan tuh indah saudara, amin ya. Ya ini satu lagu saudara, siapa yang hafal tentang buah roh? Hafal nggak 9? Nah, saya bikin lagu saudara. 1 buah roh, 9 rasa. Jadi supaya kita gampang ingat ya. Ya kita sama-sama belajar ya. Puji Tuhan. Rasa, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan,
Bagimu Tuhan segala kehormatan. Bagimu Tuhan segala kehormatan. Hanya bagimu Yesus sembah dan pujian. Dipermuliakan namamu Tuhan. Hanya bagimu Yesus sembah dan pujian. Dipermuliakan namamu Terima kasih untuk kesaksian pujiannya. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan buat Tuhan, berikan dengan penuh sukacita. Yang bertugas, kolektor siap. Kita naikkan pujian Kau 1, 2, 3. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Mari bertepuk tangan saudara. Kita naikkan pujian ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Mari saudara-saudara bergoyang. Bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Sukacitaku dalam Yesus.
berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami naikkan syukur kami ke hadapan-Mu pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih buat sukacita yang Kau berikan pada diri kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami percayakan semuanya, setiap pujian hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, segala berkat-berkat yang Kau berikan pada diri kami. Tangan-tangan yang telah memberikannya, Kau juga akan membalasnya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah henti di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Engkau juga akan memberkati yang akan mengelola keuangan ini, berikan hikmat yang daripada Engkau. Terima kasih seluruh jemaat AJNC yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Hanya Engkau yang mengerti, Engkau yang tahu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Bersama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian. Hatiku percaya. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan buat saudara. Setiap pergumulan masalah yang selalu ada di hadapan kita, kita percayakan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya Tuhan yang akan menolong kita. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita di setiap persoalan kita. Haleluya Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami satu-satunya. Engkaulah kekuatan kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jalan-Mu saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi saat ku tak biar pujian ini Tuhan, naikkan pujian ini dengan segenap hati saudara. Apapun yang menjadi pergumulan masalah yang ada di dunia ini, kita tetap percayakan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami pegang janji-Mu ya Tuhan. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya padamu Tuhan, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita imani pujian ini. Biar yang pria naikkan pujian ini. Yang pria naikkan suaramu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, Ya, saat Kau melihat segala kerinduan kami Tuhan. Segala kelemahan kami Tuhan. Kau tahu Tuhan isi hati kami Bapa. ku pegang janji-Mu. Tetapi kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Pengharapanku hanya padamu. Yang wanita naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Saat ku tak Amin Tuhan. melihat Kami tetap berjalan di hadapan-Mu ya Tuhan. saat ku tak Ampuni segala kelemahan kami Bapa. Kami serahkan rencana-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. pegang janji-Mu. Pengharapanku bersama-sama katakan hanya hanya padamu Yesus.
Yesus, hatiku percaya. Oh, hatiku percaya padamu Yesus, hatiku percaya, selalu ku percaya. Angkat tangan saudara yang percaya kepada Tuhan. Hatiku, angkat tanganmu. Angkat kedua tanganmu yang percaya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Kami percaya. Lord, I will trust in you. 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 My heart will trust in you. Without music. Lord, I will trust in you. Yes, Lord Jesus. Lord, I will trust. Listen to our heart, Lord. In you. Lord, I will trust in you. My heart will trust. One more time with music. Raise your hand to the Lord. Lord Jesus, say, Lord, I will trust in you. Yes, Lord Jesus. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in. My heart will trust in you, Lord. My heart will trust in. One more time. My heart will trust in you. Yes, Lord Jesus, you listen to our singing, our praise, our prayer, our hope, and our determination to trust in you, Lord. Wholeheartedly, 100%. We thank you because you first loved us so much. You gave yourself to us. We thank you for the salvation, for all things that you have done for us, Lord Jesus. Now we pray for our children, our youth. You bless them, Lord. Bless our teachers who teach them according to your truth and love. May they grow in their faith, in their knowledge, in their character, and be a good witness of you. Thank you, O Holy Spirit. Today is a Pentecost day when we celebrate that you come to this world to stay in us, all believers, forever and ever. Thank you, Lord. Thank you. Terima kasih Tuhan, kami serahkan youth kami, remaja kami, anak-anak kami. Berkati mereka terus bertumbuh dalam iman, pengetahuan, karakter. Sesuai dengan kasih karunia-Mu, firman-Mu, dan Roh Kudus, sekali lagi urapi mereka satu demi satu, dimanapun mereka berada. Mereka tangguh dan siap menghadapi cobaan dan godaan apapun. Dan berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. In the name of Lord Jesus, we pray and we ask blessing. Amen. Please be seated, silakan duduk. All youth and children, you may go to your class with your teachers and learn God's word. Thank you, Dedek dan kawan-kawan. Kita kasih tepuk tangan. Ya.
Thank you, puji-pujiannya baik. Kita disiapkan untuk belajar firman Tuhan. Hari ini adalah hari Pentakosta, hari perayaan turunnya Roh Kudus. Ya. Hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Sebab Pentakosta dalam bahasa Yunani artinya ke-50. Jadi saudara boleh ucapkan kepada teman-teman, selamat hari Pentakosta. Tangannya begini. Kiri kanan, gak usah salaman, lihat kiri kanan. Lihat kalau dia ngantuk atau tidur, senggol, bangun, bilang selamat hari Pentakosta. Ya, ingat Pentakosta, 1, 2, 3. Bukan Pantekosta, itu gak ada artinya. Pantekosta itu gak ada, pantai bukan pantai tapi Pentakosta itu artinya ke-50. Ya, kita bersyukur Tuhan Yesus naik ke sorga dan dia kirimkan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita selama-lamanya. Dalam perayaan ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu makin dibabat, makin merambat. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ingin membaca firman-Mu. Beri kami telinga yang mendengar, hati yang taat dan tekad untuk melakukan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang lemah, hina dan terbatas ini Tuhan. Jadikan dia saluran berkat buat kami. Berkati putri boleh menerjemahkan dengan jelas dan benar. Kami semua mengerti dan kami siap melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ke 47. Kisah Rasul pasal 2 mulai 41 kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Suatu kali ada seorang misioneri yang masih muda, dia diutus melayani di sebuah daerah yang sangat sulit. Baru 3 bulan melayani dengan tantangan, cobaan, serangan, macam-macam, dia gak tahan. Lalu kembali lagi ke kotanya bertemu dengan pendeta seniornya. Dia katakan, pendeta aku gak tahan. Ya, kesulitan terlalu banyak, tantangan terlalu banyak, saya sudah coba semua hal tapi hasilnya 0. 3 bulan tidak ada satupun jiwa yang mau menerima Kristus. Aku mau quit saja. Aku mau berhenti saja. Lalu pendeta tersenyum. Dia katakan, tunggu sebentar. Pendeta senior itu masuk ke kantornya dan dia keluarkan 2 buah bola tenis. Satu adalah bola tenis yang baru. Dan satu adalah bola tenis yang lama, kotor. Banyak goresan dan lain sebagainya. Dan Pak Pendeta mengatakan, kalau engkau harus memilih dari 2 bola ini, kamu pilih yang mana?
secara normal kalau saudara disuruh pilih yang mana? Yang baru atau yang baru? Sama dengan misionari itu. Setelah berpikir dia bilang, tentu saya mau baru Pak. Baik, lalu dikasih bola tenis baru dan dia katakan, sekarang coba kamu lemparkan ke tanah. Ketika dilempar saudara, bola itu hanya mantul sedikit saja. Loh, kenapa begitu? Mantulnya sedikit saja Pak Pendeta. Kamu lihat baik-baik. Bola itu telah ada lubangnya. Ya. Udaranya gak penuh di dalam. Ya. Sudah ada gores, ada lubang kecil di sekitarnya. Coba kamu lemparkan bola yang ini. Yang kotor, yang jorok, penuh goresan. Ya. Lalu missionary itu ambil dan lemparkan ke tanah, lompatnya tinggi saudara lebih 1 meter. Sekarang kamu mengerti, kata Pak Pendeta. Bola tenis ini yang penting bukan luarnya, tapi apakah di dalamnya ada udara penuh. Walaupun kotor, jorok, banyak goresan, kelihatan rusak, tapi sebenarnya udara di dalam itu yang menentukan. Itu juga yang menentukan hatimu kalau mau melayani Tuhan. Bukan penampilan, bukan tantangan, bukan kesulitan, bukan cobaan dari luar. Tapi ingat kalau hatimu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan kuat, hatimu seperti ada udara yang penuh, maka ingat, walaupun ada kesulitan, tantangan, bahkan kalaupun kamu dibabat, kamu akan makin merambat. Ditekan lompatnya makin tinggi, makin keras lompatnya makin tinggi. Missionary itu sadar. Kemudian melahirkan sebuah buku yang berjudul Makin Dibabat, Makin Merambat. Dia menulis kisah penganiayaan gereja-gereja Tuhan dan hamba-hamba Tuhan di sepanjang sejarah. Makin menghadapi kesulitan, makin ada cobaan, makin ada tantangan. Seharusnya semua orang Kristen, bukan hanya missionary, saudara dan saya, semakin ada tantangan dan kesulitan, seharusnya melompat lebih tinggi, bertumbuh lebih lebat, berbuah bagi kerajaan Tuhan. Amin. Topik hari ini berhubungan dengan konsep seperti itu. Ya. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan kemudian 40 hari kemudian dia naik ke sorga, 10 hari dia minta murid-murid menunggu dan berdoa. Pada hari ke-50, Roh Kudus turun dan tinggal di dalam diri orang percaya selama-lamanya. Itu ibarat kekuatan yang sangat besar di dalam diri orang percaya untuk menghadapi apapun. Sejak itu murid-murid yang menerima kuasa Roh Kudus terus mengabarkan Injil. Terus memenangkan jiwa. Lebih hari ini gereja Tuhan sudah lebih 2025 tahun ya. Tahun ini tahun 2025. Saya cek statistik jumlah orang Kristen di seluruh dunia hari ini sekitar 2,7 miliar. 2,7 miliar. Jumlah populasi dunia, statistik 2025, 8,23 miliar. Ya. Hebat ya, jumlah penduduk dunia bukan berkurang, saudara, bertambah setiap tahun 0,85%. Walaupun negara-negara besar, negara-negara Eropa, negara-negara maju, anak-anak muda yang kawin gak mau punya anak. Termasuk Singapura punya konsep DINK, saudara, DINK, D-I-N-K, double income, no kid. Gak usah punya anak, yang penting berdua, kerja keras, enjoy. Jadi gak punya anak, gak berkembang populasi di negara besar dan negara-negara Eropa. Tapi negara-negara miskin, negara-negara yang ketiga dan negara-negara tertentu yang boleh punya beberapa istri, saudara, anaknya tambah terus.
Saya nggak tahu Amerika, saya belum cek. Ya, karena Amerika ada juga orang yang juga pengen punya banyak anak. Selain anak sendiri juga diadopsi supaya bisa apa? Dapat tax credit atau bantuan lain-lain. You know? Tapi yang pasti seluruh dunia hari ini bertambah tiap tahun 0,85%. Jadi jumlah penduduk bumi akan terus naik. Ya, sekarang 8,23 miliar, kalau orang Kristen 2,7 miliar, saudara itu kira-kira sepertiga. Ya. Pertumbuhan Kristen sangat cepat juga, khusus yang 100 tahun terakhir di Asia dan Afrika, 100 tahun terakhir abad 20 sampai 21, yang tadinya 100-an juta telah berkembang jadi 800 juta. Banyak sekali, saudara. Kita bersyukur. Injil Tuhan berkembang dan disebarkan dan memenangkan jiwa lebih banyak di benua Asia dan Afrika. Sampai hari ini orang-orang yang menerima Kristus terus bertambah di seluruh dunia, diperkirakan per tahun bertambah 30 juta manusia. Semakin ditekan, melompat makin tinggi, semakin dibabat, semakin merambat. Bayangkan sejak dari Pentakosta itu berapa? Kisah Rasul pasal 2, 120 orang berkumpul di upper room, ruang atas. Kisah Rasul pasal 4 yang kita baca, ya, pasal 2 yang kita baca, ya, dan 41 tadi, dan seterusnya. Sekali khotbah Petrus menghasilkan berapa? 3.000 jiwa. Ini KKR, saudara, KKR pertama. 3.000 jiwa. Di mana Injil diberitakan, ada jiwa yang dihasilkan. Dan kalau saudara terus baca, tambah lagi 5.000. Jadi terus berkembang. Dan hari ini sebagai gereja Tuhan, yang kecil yang Tuhan tempatkan kita di Amerika, kita pun ingin bertumbuh dan berkembang. Amin. Lepas dari tantangan dan kesulitan yang kita alami, tentu di dunia ini saudara bisa cari ada gereja-gereja yang dianiaya dan kemudian tidak bertumbuh. Karena memang menghadapi tantangan yang sangat berat. Misalnya 7 gereja mula-mula. Hari ini hanya menjadi apa? Tempat wisata di Turki. Ya, nggak ada lagi. Secara fisik, gedung gereja itu nggak ada lagi jadi tempat wisata saja, runtuhan. Tapi gereja adalah manusia. Gereja adalah orang percaya. Orang percaya terus bertumbuh dan terus berkembang. Makin hari, makin banyak. Sampai seluruh dunia akan mendengarkan Injil. Baru kedatangan Tuhan kedua kali menghakimi umat manusia. Hari ini kita mau belajar apa sih rahasianya gereja mula-mula yang kita baca tadi. Gereja mula-mula mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, kualitas dan kuantitas. Apa rahasianya? Yang pertama, tekun belajar firman Tuhan. Ayat 42 di situ ada istilah pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu apa? Firman Tuhan. Pengajaran rasul-rasul itulah yang kemudian menjadi New Testament, perjanjian baru, firman Tuhan. Artinya mereka tekun belajar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah ukuran, adalah standar di dalam iman, di dalam moral, di dalam praktek hidup sehari-hari. Itu menjadi pegangan mereka dan mereka tekun. Bukan asal-asalan, tekun dalam firman Tuhan. Sebab bukan saja mereka sendiri orang percaya dan kita membutuhkan firman, dunia di luar pun membutuhkan firman Tuhan ketika banyak orang di luar sana kebingungan. Bagaimana harus memilih, bagaimana harus berjalan, bagaimana harus memutuskan, di mana dasarnya kembali kepada firman Tuhan. Terus terang kita sangat sedih, saya setiap kali mikirkan gereja di Amerika, gereja Eropa sedih sebab apa? Banyak gereja-gereja yang liberal, terpengaruh dengan teologi liberalisme yang tidak lagi menghargai firman Tuhan. Alkitab dianggap buku kuno yang ada salahnya, dianggap buku kuno yang sudah tidak relevan, sudah terlalu tua. Lebih berapa? 6.000 tahun? Gak ada.
relevansinya. Ya. Sangat-sangat kasihan, termasuk Amerika. Bahkan akhirnya melawan firman Tuhan, gereja liberal. Orang-orang non-Kristen yang tidak mengerti bingung, kenapa orang Kristen begitu? Contoh saudara, PCUSA, Presbyterian Church, United States of America. Gereja Presbyterian terpecah-pecah saudara. Ya, bukan saja pecah 3 dulu awalnya, sekarang bisa 5, 6. Dan yang paling liberal adalah PCUSA, Presbyterian Church, United States of America. Sejak 2010 sampai hari ini, ya mungkin ada lebih liberal sebab tantangan begitu hebat. Hanya 2 orang dari 5 orang, ini 2010. Statistik hari ini kita tahu, mungkin jadi 1 orang dari 5 orang yang mengaku Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. %60, mungkin hari ini 70% tidak percaya Yesus satu-satunya jalan. Saudara percaya nggak? Kita tes IGNC, hanya angkat tangan. Siapa yang percaya hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan ke sorga? Om Budi? Saya rindu 100% di IGNC. Ya. Hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan ke sorga. Gereja liberal lainnya di Amerika, Lutheran Church, Episkopal, Anglikan, ini 3 denominasi besar, mentahbiskan pendeta dan bishop yang praktek homoseksual. Sangat memalukan dan sangat menyedihkan. Saya tidak tahu ada yang ikut parade gak? Ini Amerika, saudara. Saya suatu kali pulang Indonesia, dijemput dari airport, kemudian diajak makan. Teman saya ajak makan, suruh nginjili teman-temannya. Nah, teman-temannya udah dikumpulkan khusus menyerang pendeta. Jadi Pak Edi ditanya juga, coba jelaskan, kenapa orang Kristen pendeta ada yang begini-begini. Ya, ada yang rumahnya banyak, ada yang nggak bayar pajak, ada yang ini, ada yang nipu, ada yang gini. Indonesia, mereka sebutin satu-satu, luar biasa. Pendeta-pendeta dari gereja-gereja denominasi tertentu, yang dia sendiri ngatur keuangannya nggak beres. Saya belum bisa makan, saudara. Mereka makan sambil nanya. Saya cuma doa, Tuhan kasihani aku gimana jawab ini. Lalu Tuhan kasih sedikit hikmat. Saya ingat gereja Amerika. Saya bilang, wow begitu ya di Indonesia. Wow. Saya wow aja. Tapi di Amerika tahu gak kalian? Gereja liberal yang homo, pendeta homo itu hampir 50% loh. Hah? Mereka lebih kaget. Ada pendeta homo, ada lesbian. Ya. Saya bilang Amerika lebih gila. Tapi ingat, saya bilang, hari ini saya duduk di sini bukan memberitakan hidup pendeta. Atau bukan saudara-saudara jadi orang Kristen yang menipu saudara, membuat saudara kecewa. Saya memberitakan Kristus. Yang tidak bisa saudara temukan satu cacat pun dan salah pun. Gak gampang, saya tahu gak gampang. Dunia melihat ini bagaimana bisa percaya orang Kristen itu baik. Bagaimana bisa percaya Kristus juru selamat. Sedangkan pengikutnya ngaku-ngaku ikut Kristus. Tapi hidupnya gak karuan melawan firman Tuhan. Gak gampang saudara. Itu sebabnya harus mulai dari diri kita sendiri. Katakan Tuhan, seperti gereja mula-mula, aku mau bertekun dalam pengajaran firman-Mu. Aku mau pegang itu Tuhan. Sebab hanya firman-Mu yang bisa dipegang, yang lain gak bisa, yang lain sementara. Firman itu kekal selama-lamanya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Amin. Yang kedua, tekun dalam ibadah kepada Tuhan. Ayat 42, ada istilah persekutuan, kemudian istilah memecahkan roti. Ayat 44 ada istilah mereka bersatu. Ayat 46 ada istilah berkumpul di bait Allah. Dan 47 istilah memuji Tuhan. Semua istilah ini, semua perkataan yang ditulis dari 42 sampai 47
menentukan atau membuktikan jemaat mula-mula abad pertama itu tekun dalam ibadah kepada Tuhan. Jadi bukan saja mereka tekun belajar firman, mereka juga tekun beribadah. Beribadah bersama-sama seperti kita ini, berkumpul. Ya. Semua istilah tadi menunjuk kepada ketekunan beribadah. Dan mereka lakukan dengan sukacita. Tadi Paul bilang harus sukacita di rumah Tuhan. Ya. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ya. Pasti Roh Kudus yang turun itu menolong mereka melahirkan buah roh juga. Yaitu apa? Sukacita, salah satunya, salah satu rasa. Ya. Sukacita. Dan tulus hati itu ayat 46. Sukacita dan tulus. Bahkan mereka melakukannya berkumpul tiap-tiap hari. Wah, bisa nggak di agensi ya? Saudara, kita kumpul tiap-tiap hari yuk. Ini baru seminggu sekali, kadang sudah aduh lemes nih, aduh capek nih ya. Tiap-tiap hari. Suatu hari saya di sebuah restoran ketemu seorang Advent. Lalu ngobrol-ngobrol, ya mulai ceritalah. Dia percaya hari Sabtu itu hari yang kudus. Beribadah harus hari Sabtu, itu Sabat. Ya, saya bilang Sabat itu simbolnya Kristus. Kuduskanlah Sabat, PL itu menunjuk kepada kuduskanlah Kristus. Ya. Dan perjanjian baru, rasul-rasul memilih hari Minggu, sebab hari Minggu ibadah itu mengingat kebangkitan Kristus. Mereka mau kembali kepada Yudaisme, Sabtu. Tapi Pak, kan cuma satu hari yang kudus. Saya bilang enggak, kalau kita tiap hari. Nah itu bedanya. Tiap hari hari yang diberikan Tuhan. Dan dikuduskan bagi Kristus. Masa sih? Ya, jemaat mula-mula begitu, mereka ke gereja bukan hanya ke bait Allah, bukan hanya hari Sabtu kok. Tiap-tiap hari, kamu yakin nggak? Nggak ada itu ayatnya. Lalu saya kasih ini. Tuh, baca. Berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Ini jemaat mula-mula. Orang Yahudi seminggu sekali, tapi yang sudah bertobat berapa hari? Berapa hari? Tiap-tiap hari. Jadi beribadah, bertekun dalam ibadah, ada ditentukan hari enggak? Memang Rasul memilih hari Minggu, hari pertama. Mereka membawa persembahan, pujian, dan lain sebagainya. Tapi boleh tiap hari enggak? Oh jelas boleh. Nah dia kaget. Dia bilang, wow saya belum pernah baca. Ini bagus nih, nanti saya kasih tahu teman-teman saya ya yang Advent. Supaya hari Minggu juga boleh datang, gak hari Sabtu aja. Ya. Tiap-tiap hari bertekun. Ya saudara, kalau seminggu sekali beribadah di IGNC dan seminggu sekali ke PRT persekutuan, ya termasuk banyak nggak? Berapa jam ya? Kalau ke PRT mungkin 3 jam ya. Ada makan, ada PA, ada doa syafaat. Hari Minggu mungkin 2 jam lah ya, ibadah, makan. Total lah, katakan seminggu kalau kita kasih Tuhan 5 jam, banyak nggak? Saya coba hitung, seminggu Tuhan berikan 7 kali 24 jam. 8 jam kali 24 baru tidur. Sekarang kita lihat 7 kali 24 itu 168 jam. Kalau ibadah minggu dan PRT 5 jam, seminggu sekali, itu hanya sekitar 2,9% dari waktu seminggu yang Tuhan berikan itu. Jadi jelas tidak banyak. Gak sampai 3%. Padahal kita harus memberikan 1/10 dari semua yang dititipkan Tuhan. Jadi saya bersyukur ya kemarin di PRT paling banyak ya, 54 orang. Wah ada kebangunan rohani. Sebab 4 orang ulang tahun. Saya harap Tuhan kalau boleh tiap minggu ada yang ulang tahun, tiap Jumat. Makanannya melimpah dari ujung meja ke ujung meja penuh. Sampai selesai masih berlimpah bisa bawa pulang lagi. Ya. Saya harap ada yang bantu bisa di schedule ulang tahunnya tiap Jumat. Geser dikit gak apa-apa, yang penting tiap Jumat kita ulang tahun setahun 52 kali. Ya. Sejak beberapa tahun lalu moto kita adalah yang ikut berdoa, yang ikut persekutuan bertumbuh sampai 50%.
kemarin Tuhan berikan mencapai juga ya. Kalau kita kira-kira 100-an, ibadah minggu 50%, kira-kira 54 orang tercapai. Puji Tuhan. Tepuk tangan. Tapi jangan setahun sekali, saudara. Tekun dalam ibadah. Sering kali kita pikir ibadah itu tunggu kalau ada waktu, tunggu kalau ada kosong, tunggu kalau ada senggang. Padahal janji firman Tuhan kalau saudara baca 1 Timotius 4:8, 1 Timotius 4 ayat 8 sering saya taruh di doa pagi kalau hari Minggu. Latihan badani, olahraga saudara, terbatas gunanya walaupun ototmu besar, terbatas. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini sekarang ya maupun hidup yang akan datang. Jadi pertanyaannya, saudara mau nggak diberkati Tuhan, menerima janji berkat Tuhan hari ini masih di bumi, di dunia ini dan yang akan datang? Kalau ya, mari bertekun dalam ibadah. Amin. Yang ketiga, tekun dalam doa. Ayat 42. Dan berdoa, istilah dan berdoa. Ya. Menunjuk kepada doa secara pribadi dan bersama-sama. Mereka kumpul berdoa bersama-sama tapi juga doa pribadi. Inilah kunci kebangunan rohani bagi gereja maupun bagi pribadi. Tidak ada doa, tidak ada kebangunan rohani. Ya. Tidak ada doa, tidak ada berkat. Tidak ada kekuatan. Sedikit doa, sedikit berkat, sedikit kekuatan. Banyak doa, banyak berkat, banyak kekuatan. Ini rahasianya. Seorang anak muda pernah tanya pendeta Billy Graham yang sangat terkenal itu, yang sudah almarhum. Apa sih kunci kebangunan rohani? You sepanjang hidup dari muda terus mengadakan kebangunan rohani. Dia bilang 3 rahasianya. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, berdoa. Dan yang ketiga, berdoa. Gak ada yang lain, start dari doa. Dimulai dari doa ketika kamu berlutut berdoa, baik bersama-sama, baik sendirian. Di situ hilang semua kecongkakan. Hilang arogansimu. Hilang kamu mau mengandalkan diri dan kehebatanmu. Kamu hancur di hadapan Tuhan ketika berlutut dan mengatakan, Tuhan aku tidak ada apa-apa. Hancur segala dendam, benci, kepahitan. Kamu dibersihkan ketika kamu berlutut berdoa baik secara mental, secara spirit, dan kemudian kamu dibangunkan. Dipulihkan, disembuhkan, fisik, mental, rohani. Itu janji berkat. Dimulai dari doa. Belum terlambat, saudara, hari Jumat bisa datang. Doa syafaat sama-sama. Tiap hari saya harap saudara berlutut berdoa di hadapan Tuhan. Memeriksa diri, hubungan dengan Tuhan, dan kemudian Tuhan kasih kekuatan, kasih hikmat menghadapi banyak hal, manusia, benda, masalah, persoalan, dan lain-lain. Biasanya kalau ajak berdoa, persekutuan doa itu alasannya apa, saudara? Yang nggak bisa, biasanya 3. Yang pertama apa? Yuk doa yuk, aduh capek nih, capek. Sudah kerja seharian, jadi kalau sudah capek nggak perlu doa. Apakah itu filsafat orang Kristen? Handphonemu kalau dipakai seharian capek, kurang baterai kan, udah hampir low bat. Lalu waktu kamu colok, handphonenya ngomong, mas jangan dicolok lagi dong, udah capek nih. Kamu bilang, handphone double loh, kamu pasti bukan Apple, kamu pasti orange. Justru makin capek, makin butuh doa, supaya dapat kekuatan yang baru, kesegaran yang baru. Alasan kedua apa? Aduh sibuk nih, doa, aduh sibuk. Ya, sibuk banyak hal yang mau diurus. Jadi doa itu adalah yang terakhir. Apakah filsafat orang Kristen itu, doa itu dilakukan setelah tidak sibuk? Kalau ada waktu luang? No, salah. Justru makin sibuk, makin perlu doa. Supaya kamu gak sibuk tak menentu, supaya kamu gak sibuk kemudian jatuh dalam pencobaan, berdoa, supaya kamu diberi hikmat untuk tidak salah langkah. Alasan ketiga apa? Aduh lagi banyak problem nih, jadi diajak doa, dibilang lagi banyak masalah. Loh
Kok filsafatnya terbalik? Jadi kalau banyak masalah gak perlu doa. Tunggu kalau sudah gak ada masalah. Di mana tempat yang gak ada masalah? Hah? Di sini, Southern California di mana? Cuma 2 saudara. Forest Lawn dan Rose Hill. Tunggu gak ada masalah baru doa. No, justru makin banyak masalah, makin butuh doa. Sebab Tuhan bilang, aku akan membukakan kamu jalan keluar. Mari kita ubah filsafat hidup kita. Makin sibuk, makin doa, makin berdoa. 1, 2, 3. Makin sibuk, makin berdoa. Makin capek, makin butuh doa. Makin capek, makin makin banyak masalah, makin butuh doa. Makin banyak masalah, makin butuh doa. Disimpulkan jadi apa? Tak ada alasan untuk tidak berdoa. Betul? Mari kita berubah, saudara. Mulai dari diri kita masing-masing. Kalau kita berdoa untuk orang lain kemudian dibukakan jalan, diberkati, kita senang nggak? Senang. Ya. Jadi jangan tunggu saudara ada masalah, perlu didoakan baru, tolong doakan. Padahal saudara tidak ingat, saudara perlu doakan orang lain juga. Yang terakhir, tekun mengabarkan Injil, ayat 47. Tekun mengabarkan Injil, istilah Tuhan menambahkan dengan orang-orang yang percaya, artinya gereja mula-mula bertumbuh secara kuantitas. Jumlahnya tambah, saudara, jumlahnya tambah. Ya. Walaupun ada tantangan, kesulitan, diserang, ya, dianiaya, mereka tidak takut, mereka tidak gentar. Dan ada istilah, mereka disukai semua orang. Bayangkan. Disukai semua orang. Kenapa bisa disukai semua orang? Karena mereka berbuat baik. Membagi-bagi bagi yang lemah, yang miskin, bahkan yang rela mempersembahkan, melakukan kebaikan. Ini namanya non-verbal gospel, Injil tanpa suara. Berbuat baik, Injil tanpa suara. Sehingga disukai oleh banyak orang. Tanpa kesaksian hidup yang baik, sulit mengabarkan Injil, bukan gak bisa, sangat sulit. Orang gak akan percaya kalau kamu gak peduli. Orang gak peduli kamu ngomong apa, sampai kamu peduli terhadap kebutuhan orang lain. Non-verbal gospel. Tapi juga verbal gospel penting. Ya, mereka memberitakan Kristus. Salib Kristus. Menebus hutang dosa. Kebangkitan Kristus. Memberi jaminan hidup kekal. Harus diberitakan juga verbal. Mana lebih penting? Non-verbal atau verbal? Tanpa kata-kata atau dengan kata-kata? Dua-duanya penting, jangan ekstrim. Orang liberal ekstrim, social gospel, Injil sosial. Yang penting berbuat baik, kirim supermi, bantu orang miskin, itu sudah dengan Injil. Salah. Semua orang lain bisa lakukan itu, ateis pun bisa lakukan itu, bukan Injil. Injil harus diberitakan, Kristus itu datang ke dunia, mati disalibkan dan bangkit. Gak ada yang seperti Yesus, dia satu-satunya jalan. Itu perlu diberitakan. Kalau hanya ini, gak ada ini, juga apa? Tong kosong nyaring bunyinya, ngomong tok. Percaya Tuhan Yesus, aduh aku lapar, bantuin dong. Aduh percaya Yesus, jiwa lebih penting, siapa bilang? Jiwa penting, tubuhnya juga penting. Dua-dua. Hanya ini, hanya berbuat baik, tidak ada Injil, itu sia-sia. Gak ada nilainya sementara. Jadi dua-dua penting, verbal dan non-verbal. Kebaikan, kesaksian hidup, dan pekabaran Injil. Itu sebabnya kita harus lakukan pekabaran Injil, dua-duanya. Kita ada diakonia, kita ada KKR tiap bulan. Mengajak jiwa-jiwa baru mendengarkan Injil. Sebab iman datangnya dari mendengar Injil Kristus. Tanpa itu, imannya tidak akan tumbuh. Bibit iman itu akan mati. Contoh Mahatma Gandhi. Contoh Mahatma Gandhi, mantan PM India yang sangat terkenal. Dia kuliah di Inggris, saudara, ambil fakultas hukum. Nah, waktu dia kuliah, dia senang membaca Alkitab. Khususnya sejarah Yesus. Dan lebih khusus lagi,
tentang khotbah Yesus di atas bukit, Matius 5-7. Dia bahkan bisa hafal, luar biasa. Tapi suatu hari waktu dia ke gereja Anglikan, dia tidak diterima sebab orang ketiga. Dunia ketiga tidak diterima, orang bule Inggris sangat arogan. Dosennya suka merendahkan dia. Orang Inggris merendahkan orang India. Dia gak tahu itu kelak jadi Perdana Menteri. Mahatma Gandhi sedih sekali. Ya. Sampai suatu hari ada yang tanya kepada dia, ya, kenapa kamu suka membaca tentang Yesus tapi kamu gak mau percaya? Dia katakan, andai kata semua orang Kristen di sini seperti Yesus, bukan saja saya jadi Kristen, tapi seluruh dunia akan jadi Kristen dengan cepat. Jadi saya tetap jadi orang Hindu. Dia tersandung oleh sikap dan perbuatan orang-orang Inggris yang sombong dan arogan. Saya membayangkan kalau Gandhi benar-benar bertobat percaya Yesus waktu dia jadi Perdana Menteri, ya, mengabarkan Injil juga, hari ini India akan jadi mayoritas Kristen. Jangan sampai hidup saudara jadi batu sandungan. Sebaliknya teman saya di Jakarta, dia punya seorang teman Buddhis. Dia bawa ke gereja, dia doain dia. Ya, dia bantu kebutuhannya. Gak lama kemudian dengar Injil, terima Tuhan Yesus. Ketika temannya ditanya, teman, ya, kenapa kamu mau percaya Yesus? Apa gara-gara kamu menerima sesuatu yang baik? Ya memang teman saya baik, tapi saya mengerti sekarang Yesus juru selamatku. Kenapa? 25 tahun saya jadi orang Buddha, setiap kali saya berdoa dan sembahyang di kelenteng atau di wihara, saya gak pernah diajar untuk mendoakan orang lain. Selalu berdoa untuk diri sendiri dan keluarga. Orang lain pun gak pernah ada yang doain saya, karena semua datang masing-masing urusan sendiri. Doain kamu, doain gua aja udah, urusan gua aja udah banyak. Masing-masing. Tapi sekarang aku tahu, ternyata Yesus mengajarkan orang Kristen untuk berbuat baik, mendoakan orang lain, dan menceritakan kabar baik. Saya percaya Tuhan Yesus, juru selamatku. Dua contoh yang kontras, saudara. Verbal dan non-verbal. Sama-sama penting. Itu sebabnya moto IGNC adalah gereja yang berbuat baik dan gereja yang mengabarkan Injil. Tentu juga tadi tekun berdoa. Bila masih ada kesempatan, minta Tuhan, aku ingin mengabarkan Injil, memenangkan jiwa bagi kerajaan Tuhan. 2/3 saya sudah bilang, 2/3 dunia belum mengenal Kristus. Tanggung jawab siapa? Ini kalau dibandingkan hari ini dengan orang Kristen, 1/2. Jadi kalau satu orang Kristen menangkan 2 jiwa, seluruh dunia percaya Yesus. Abad pertama lebih banyak yang harus diinjili. Sekarang harusnya secara jumlah lebih dikit. Bukankah lebih gampang kalau kita bertekad sama-sama, satu menangkan 2, seluruh dunia orang Kristen bertekad, satu menangkan 2, dunia akan percaya Yesus Kristus juru selamat. Dunia masih sekitar 5,5 miliar yang belum percaya. Bagaimana Indonesia? Statistik memberitahu kita 89% dari 281 juta penduduknya. Sekarang 281 juta ya, bertumbuh terus ya Indonesia. Ya. Melahirkan anak. Populasi tambah. Jadi sekitar 250 juta jiwa yang perlu mendengar Injil. Sangat besar, tugas yang sangat besar. Bagaimana Indonesia di Southern California? Menurut catatan BKS,
lebih 110 gereja Indonesia di sekitar kita, Southern California. 110 gereja Indonesia. Banyak nggak saudara? Halo, banyak nggak? Are you sure? Statistik memberitahu kita, dari jumlah 110 gereja Indonesia yang bergereja seperti saudara duduk di sini, kalau tiap minggu saudara keliling, kumpulin, nggak sampai 6.000 orang saudara. Bikinlah 6.000. Berapa jumlah orang Indonesia di Southern California? Statistik beberapa tahun lalu 25.000. Katakanlah sama 25.000. Berarti yang belum, tadi yang bergereja, belum tentu selamat loh bergereja. Ya kan? Yang masuk garasi belum tentu mobil loh. Banyak junk. Yang bergereja 6.000, yang tidak bergereja berapa? 25.000, jadi masih sisa berapa yang perlu diinjili? Matematika 19.000. Jadi kalau buka lagi 100 gereja Indonesia, banyak enggak? Mari kita punya kacamata Tuhan. Mari kita punya kacamata misi. Mari kita melihat secara makro bahwa orang Indonesia di sini, Southern California, masih banyak yang perlu mendengar Injil. Amin. Jadi sudah kemana-mana, bawalah traktat, bawalah flyer IGNC, ya, bawalah sesuatu bukunya Pak Edi, ya, apalagi ketemu orang Indonesia, tolong saudara, nggak usah khotbah, cuma bagikan flyer, gampang nggak? Kenalan. Ajak ke KKR tiap bulan di sini ada KKR, pasti tepat. Dia datang KKR gak ada khotbah persembahan, gak ada minta duit orang baru gak usah persembahan. Jadi gak menakutkan. Bilang makanan gratis, antar jemput. Berbuat baik dulu, saudara, berbuat baik dulu. Bawa dia ke sini sampai dia dengar tentang Yesus, dia menerima Yesus. Itu ibu mamanya si Ira, ya, Ibu Yasinda, dengan suaminya mantan. Luar biasa, senior 80 tahun, itu rajin mengabarkan Injil. Saya diundang khotbah di sana. Yang senior saja yang datang ratusan, berapa ratus saudara. Ya, bahkan kadang bisa mencapai 500. Saya rindu, saya bilang, rahasianya apa? Berbuat baik untuk mereka. Anak mantu gak bisa antar, gak apa-apa. Kita jemput. Luar biasa. Jadi waktu saya khotbah di sana, saya lihat ya, itu angkot disewa, saudara. Angkot. Gak tahu berapa biji, 50 gak ada kali ya. 50 angkot. Antar jemput senior. Ayo sini siapa yang mau punya angkot? At least lakukan sesuatu. Non-verbal, kemudian kabarkan Injil. Dan mereka dimenangkan. Waktu saya KKR, terima Tuhan dan diperbaharui. Dijemput pakai angkot, diantar pakai angkot, dikasih makan. Luar biasa. Terakhir ngomong dengan satu pendeta Indonesia, bilang, Pak, trennya sekarang ya sebenarnya kita jangan terlalu fokus injili anak muda. Anak muda masih banyak waktunya. Trennya kita injili orang tua aja. Ya, dia tulis tesis doktor khusus bagaimana memenangkan senior-senior bagi kerajaan Tuhan. Gereja cukup banyak yang perhatikan anak muda. Wow, kayak teater, bandnya menarik, lagunya luar biasa. Ya, drumnya kenceng, nggak ada orang tua datang, jantungan saudara. Tapi banyak kan ke sana semua. Berapa gereja yang fokus injili senior? 70 ke atas, 65 ke atas. Ya secara natural memang ada yang muda pergi dulu ada, tapi kan sedikit. Secara natural kan yang tua tinggal sedikit waktunya. Ya, kita menangkan mereka. Ya, senang Om Paul itu 91 masih semangat bisa koordinir evergreen. Kita harus galakkan lagi. Amin, senior bangkit, amin. Ya amin ya gata, tenang. Okay. Yang muda juga bangkit. Tekad, saya tanya, kalau hidupmu sampai akhir tahun, 31 Desember, apa cita-citamu?
Masih mau beli rumah yang 5 juta? Masih mau beli mobil balap? Mau beli kapal terbang? Apa cita-citamu kalau Tuhan bilang waktumu 31 Desember? Saya harap saudara punya satu cita-cita. Selain yang lain boleh, makan enak, keliling dunia, tapi menangkan jiwa itu harus. Waktu yang sementara menjadi kekal. Alexander Agung, siapa kenal Alexander Agung? Pak Alex harusnya kenal namanya Alex. Alexander Agung adalah raja yang sangat terkenal, itu sebabnya disebut The Great Alexander. Dalam usia kurang dari 30 tahun menaklukkan banyak negara. Tapi waktu dia di bumi ditentukan Tuhan hanya 32 tahun. Ketika diranjang sebelum hembuskan nafas terakhir, dia panggil 4 jenderalnya. Dia bilang, ini pesan saya dan harus dilakukan. Saya minta cari dokter-dokter yang terbaik. Mereka yang mengusung peti saya, bukan kamu. Itu pertama. Kedua, waktu mengusung itu peti saya, harta benda saya, uang saya, ditabur-tabur. Jadi bukan tabur bunga, tabur uang. Dan yang ketiga, dia bilang, tolong peti saya dilubangi kiri kanan. Supaya tangan saya bisa keluar, telapak tangan saya. Jenderalnya bingung. Lah, maksudnya apa Pak? Kenapa minta begituan? Dia bilang, saya mau beritakan kepada dunia, kalau sudah waktunya hampir mati, punya dokter sehebat apapun, tidak bisa memperpanjang umurmu. You bisa beli dokter sehebat apapun, gak akan menambah usiamu. Saya mau kasih tahu dunia bahwa uang harta yang kamu capai di bumi ini, 1 sen pun kamu gak bawa. Harus dinikmati waktu hidup. Jangan medit-medit saudara. You pulang 1 sen pun gak bawa. Dan ketiga, saya mau kasih tahu dunia bahwa manusia lahir tangan kosong, pulang tangan kosong. Kasihan, tapi sebuah berita yang betul kan? Dia bilang, semua kosong. Kalau waktumu sudah habis, sebab waktu adalah hartamu yang paling besar. Tapi bagi kita orang percaya, waktu yang sementara bisa diubah jadi kekal. Bisa diubah jadi nilai kekal yang kamu bawa ke sorga, gak usah tangan kosong. Kalau kamu bawa jiwa untuk Tuhan. Sebab 1 jiwa lebih besar dari seluruh dunia. 1 jiwa saja kau bawa kepada Tuhan, seluruh malaikat bersorak-sorai. Kamu kaya raya, pulang tangan kosong, gak ada nilainya. Saya tidak tahu umurku berapa, umurmu berapa. Tapi mari kita giat mengabarkan Injil. Katakan Tuhan, aku gak mau mati dulu sebelum menangkan minimal 1 jiwa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di hati kami, menggelitik jiwa kami, mengingatkan kami kalau lupa, mengangkat kami kalau hampir terjatuh, dan menguatkan kami ketika kami lemah, supaya waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami, sungguh-sungguh kami gunakan untuk mengabarkan Injil, memenangkan jiwa. Kami gunakan untuk kerajaan-Mu Tuhan, sebab itu bernilai kekal. Jangan biarkan kami pulang dengan tangan yang hampa. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saya minta singers naik ke atas, kita tutup dengan lagu Melayani Adalah Kesempatan. Diubah sedikit. Saya ingin kita menggunakan kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kita belajar hafal ini lagu. Time. Tuhan kasih kesempatan, mari kita berbuah, mari kita melayani, mari kita berdoa, mari kita mengabarkan Injil. Mari kita bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan.
hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Waktu ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Yes Lord. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Angkat tangan saudara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Yes Lord. Use our life Lord as a tool of blessing. Ya Tuhan, terima kasih. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudaraku yang kekasih, pulanglah, lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, karunia-karunia rohani, jasmani, materi, untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini, memenangkan jiwa bagi kerajaan Tuhan, sampai nanti bertemu Tuhan muka dengan muka dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saudara. Jangan pulang dulu, acara belum selesai. Saya minta semua remaja masuk. Kita mau doakan untuk yang lulus. Ya, kita mau rayakan yang lulus. We pray for our graduates. Big hand for them. Saya akan panggil dan silakan maju ke depan. Ya. Lulusan tahun 2025 from preschool, start from preschool. Jonas G. Yeah, where's Jonas? Come Jonas. Yeah. Oke, tolong gurunya kasih. Good. You go to. Yeah. Jonas. Yeah, big hand for Jonas. Stand here. Yeah. Anak-anak sekarang luar biasa ya. Oh, lalu yang elementary school, Rochelle Bondi. Ya, Rochelle, yeay. Lalu yang college, Stefania Purba. Stefania. Lalu university, ya, S1 ini, Michelle Goy, ya, Michelle. And satu lagi Sharon Chen. Ayo dengan with the teacher, take picture. Teacher, go up. Ira mana Ira? Ya, mari. Ya, we take picture together. Michelle dibuka dulu itunya. Ya, kita foto dulu, kemudian nanti kita bisa doa bareng. Ya, look, Jonas, look at that auntie. Ya, udah, yuk kita doa yuk.
Oh, mau say something dulu? Ada acaranya apa? Ya, oke, do a speech. Ya, give them the mikrofonnya mana tuh? Ya, do a speech first. Oke, start from Jonas. Say something. Say, thank you, mommy. Thank you, daddy. Ayo, say something. Say thank you. Can you say thank you? Say thank you. Thank you, mama. Huh? Okay. Okay. See, he want to say thank you. Mana mama papanya? Yeah, over there. See? Say thank you, daddy. Bingung dia, bingung ya. Kaget. Ini namanya demam panggung. Saudara jangan ketawa. Kalau ke depan juga sudah kaku loh. Thank you to my family for supporting me. Oh, yeah. You can say longer. 1 minute is okay. Thank you for being so supportive. Thank you to my parents and the church and God for making me so hardworking. And I'm so excited to be in school forever and become a dentist maybe. Thank you. Where do you continue study? You can share where do you continue study. Yeah. Yeah, I'm gonna But we can be pray for you. in UC San Diego. So I'm going to be studying public health sciences. Yeah. My family is not here right now, but I'll thank them in spirit, and I'll thank you all for your support too, for helping me too. I'll be continuing my credential works in probably another year or so, and I'm hoping to become a teacher by then. High schooling. I just want to thank all my family and friends that helped me and support me through getting my bachelor's in business. And yeah, thank you so much. Okay, let us pray. Ya, saudara angkat tangan ke mereka, memberkati ya, ikut memberkati. Bless them ya, let's pray together. Father in heaven, we thank you, we praise your name for all our children today, Lord. We pray for them who just graduates and will continue study or work or whatever they're doing in the future, Lord. We pray for Jonas. Bless him as a good boy, grow in you and in knowledge of you and the study. We pray for Rachel, Lord. You bless her to continue study and success in the future for your glory. We pray for Fanya. We'll go to San Diego, Lord. You bless her and protect her and bless her study and future can finish well, be a good witness of you when you put her in the campus and wherever she is, Lord, you be with her. We thank you for Mitch. We pray for his future. We ask for wisdom, loving kindness, and all things that he needs, Lord, to build his future. We ask you to fulfill according to your glory, according to your rich and your love, Lord. We thank you for Sharon, Lord. Finish the school well, and in the future, as she either continue study or work in the marketplace, Lord, wherever you put her, bless her. Be a child that glorify your name. Protect her from all the temptation, Lord. You bless her future and the family. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak kami, remaja kami. Kau yang sudah memulai pekerjaan baik, Kau meneruskan dan menggenapinya. Berhasil untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. In the name of Lord Jesus we pray and we ask blessing. Amen. Yeah, big hand. Okay, you may go. Yeah. Sabar sebentar, sudah ada pengumuman. Ya. Kami menyambut teman-teman baru yang pertama kali datang. Apakah ada teman lama? Ya. Bersyukur untuk mamanya Ira bisa bawa 2 pengawal, 2 putra bersama-sama. Ya, tepuk tangan. Yang sebelah sini ada teman baru, teman lama semua. Iya, tolong kenalkan.
teman baru? Yang baru pertama? Ya, namanya? Mena. Selamat datang Mena, Tuhan memberkati Bapak. Nah, sudah pernah ya, maafkan saya kalau belum hafal. Kita menyambut dengan sukacita, teman kiri kanan, tolong salam dan katakan selamat datang di IGNC. Ya, silakan duduk yang sebelah dalam kaca, ruang ada? Nggak ada? Baik, saudara. Apakah ini teman baru juga? Ya, tolong kenalkan Andrew, teman. Ya, silakan Pak, kenalkan Pak, namanya? Victor. Ya. Ya, selamat datang Pak Victor. Ya, silakan duduk ya. Kami menyambut dengan sukacita ya. Puji Tuhan. Lalu saudara, hari Jumat tetap ada persekutuan doa, saudara silakan datang. Dan minggu depan itu Father's Day. Kita akan rayakan bersama di sini. Jadi saudara yang ayahnya masih hidup, bawa ayahnya ke sini. Yang ayahnya sudah meninggal atau gak di sini, boleh bawa ayah orang lain juga. Ya, ajak bersama-sama kita rayakan, semua ayah dibawa ke sini, kita rayakan bersama-sama. Ya, topiknya adalah The Father Who Served Breakfast. Ayah yang melayani makan pagi. Ya, siapa yang ayahnya bangun pagi-pagi lalu bikin breakfast? Ya, kita akan dengarkan khotbah dari Guru Injil Gio minggu depan ya, kita ibadah gabungan. Lalu minggu terakhir itu minggu KKR, seperti yang saya katakan tiap bulan ada minggu KKR. Bulan keempat, bukan minggu terakhir minggu diakonia. Minggu keempat 22 Jun, minggu ini ada 5. Ya, itu minggu KKR, ada pujian, kesaksian dan acara-acara spesial, bawa jiwa baru saudara untuk dengarkan Injil. Yang lainnya saudara baca sendiri ya. Mari kita berdoa makan siang. Bapa di sorga, kami bersyukur boleh selesaikan ibadah dengan baik. Sebentar kami makan siang, biarlah gerakan Roh Kudus, semangat Roh Kudus tetap berkobar di jiwa kami. Kami boleh saling menguatkan, saling membangun, saling mendoakan. Khusus untuk teman-teman baru kami doakan, Tuhan berkati kesehatannya, berkati masa depan, berkati segala yang dilakukan boleh mendatangkan berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati, salaman dengan minimal 10 orang, katakan Tuhan memberkati minimal 10.